Yumna. Halo Nunidia Lovers, kembali lagi di channel Nunidia Winnie. Untuk yang baru datang ke channel aku, perkenalkan, nama aku Nunidia Winnie. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaruku. Pada video kali ini, aku akan menceritakan alur dari film animasi buatan anak Indonesia yang berjudul The Battle of Surabaya. Film ini dirilis pada tahun 2015, di mana menceritakan seorang anak bernama Musa berjuang untuk membantu Indonesia dari serangan sekutu di kota Surabaya. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan kekacauan negara Jepang akibat serangan tentara Amerika. Saat itu, yakni pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat Amerika menjatuhkan bom atom dan meledakan hebat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Beberapa hari kemudian, Presiden Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu semua orang bergembira. Kehidupan di penjajahan di negeri telah sirna. Rakyat berbagi ceria. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Aku hanya ingin makan kenyang dan tidur nyenyak. Hanya itu, hanya itu. Sekutu dan Belanda kembali memasuki kota Surabaya. Harga kebutuhan pokok semakin naik. Suasana kacau tidak menentu. Pada 19 September 1945 di Hotel Yamato, warga yang tidak terima melihat itu, terjadi sebuah insiden di mana tiba-tiba di sana berkibar bendera Belanda. Warga yang tidak terima melihat itu melakukan pemberontakan, sehingga terjadilah peristiwa di mana are-are Surabaya yang murka dan menyobek warna biru bendera Belanda hingga menjadi bendera Indonesia. Kisah dilanjutkan dengan seorang pria yang bernama Yoshimura yang bertemu dengan seorang anak bernama Musa. Yoshimura adalah seorang pejabat militer Jepang. Awal mula Musa berkenalan dengannya saat ibunya membawa Musa pergi menemui Kapten Yoshimura. Ibu Musa adalah seorang Fujinkai. Fujinkai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Dan ayah Musa adalah seorang yang telah gugur melawan Belanda. Musa menganggap Yoshimura sama seperti ayahnya sendiri, walau mereka memiliki waktu yang bahagia bersama. Tapi Yoshimura akan segera pergi kembali ke negaranya. Musa kebetulan bertemu lagi dengan Yoshimura di sebuah gang kecil. Di sana, Yoshimura terkena tembakan tentara Belanda yang pada saat itu sedang mengejar seseorang. Dia yang terkena tembakan dan tak bisa bertahan, akhirnya tewas. Tuan Yoshimura! Astaghfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kejadian tadi sore. Keesokan harinya, Musa yang ingin pergi bekerja seperti biasa menyemir sepatu. Dia merasa sedang diikuti seseorang. Ternyata dia memang sedang diikuti dan orang itu adalah anak perempuan bernama Yumna. Yumna mengajaknya untuk pergi bermain. Yumna, beras mahal, pakaian apalagi. Aku itu hanya ingin makan kenyang dan tidur nyenyak. Sekarang, Tuhan tidak ada lagi. Awal mula Musa bertemu dengan Yumna saat Yumna tak sengaja mengambil tempat Musa menyemir sepatu di sana.
Mereka berdua bertengkar. Namun pada akhirnya mereka berbaikan dan kemudian menjadi teman. Aku Yumna. Musa. Yumna adalah anak yang dibesarkan di lingkungan Belanda. Mereka bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Mary. Mary adalah tuan putri yang sangat cantik. Dia adalah teman bermain Yunus sewaktu kecil. Ketika keluarga Mary mendengar berita di radio jika pasukan Jepang berhasil memukul mundur pasukan Amerika dan sekutu yang berada di Asia. Beberapa bulan kemudian, setelah mendengar itu, keluarga Mary bergegas untuk pindah. Tetapi mereka terlambat. Saat mereka ingin pindah, tiba-tiba tentara Jepang datang dan menyerang mereka. Dan ibu Yumna tertangkap oleh tentara Jepang. Yumna yang berhasil selamat akhirnya tinggal bersama seorang nenek. Walaupun bukan siapa-siapa, tapi dia sangat menyayangi nenek itu. Ketika sedang asik berbincang, tak terasa malam telah datang. Dan mereka berdua bergegas pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota saat itu sangat genting karena kebencian para pemuda pada warga asing menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Keberanian pemuda Indonesia menguasai tempat-tempat penting. Kemudian Sudirman saat itu ingin mengirimkan suara penting kepada Pak Mustopo. Tapi karena jalan menuju Kali Asin dan beberapa tempat dijaga ketat, para tentara Belanda yang merazia seluruh pemuda dan pemudi yang lewat, di sana mereka menemukan ide untuk menggunakan Musa yang masih anak. Akhirnya dia pergi mengantar surat itu di perbatasan yang dijaga ketat. Musa mengalami masalah, namun dia berhasil lolos berkat bantuan Yumna. Menyempatkan diri untuk bermain. Saat sedang bermain, Musa tak sengaja melihat tato di belakang Yumna. Tapi karena tidak tahu apa maksud dari tato itu, maka dia tidak mengatakan apa-apa. Dibilangin ke arah sana, kenapa kamu malah kesini? Dikit aja sih. Dasar nakal kamu ya, awas kamu. Setelah bermain, akhirnya Musa melanjutkan misinya untuk mengantarkan surat. Akhirnya BKR telah bergerak dan berhasil mengelola serta mengamankan senjata-senjata rampas. Pak Mustopo sedang menandatangani surat penyerahan senjata komisaris. Polisi Ahmad Kazim sudah menyebarkan anggotanya untuk menjaga tempat-tempat penting yang dikuasai pemuda dan rakyat. Pergerakan pemuda-pemuda Surabaya sudah diwadahi dalam organisasi. Ada PERI yang sudah berkembang dengan besar dan terbagi menjadi beberapa camp, dan Sumarno yang bertanggung jawab memimpinnya. Ada juga Perjuangan Perempuan Republik Indonesia dan Persatuan Buruh yang ikut membela. Tidak ketinggalan Pak Tomo dan teman-temannya yang membentuk kelompok baru yaitu BPRI yang terpisah dari PRI. Mereka mendirikan stasiun radio dan Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Berpindah. Musa dipanggil untuk menemui Pak Sudirman. Hari itu dia diberikan misi lagi untuk mengantarkan surat saat berada di dalam ruangan. Dia tidak sengaja melihat sebuah tato yang mirip dengan tanda di belakang Yumna. Dia pun bertanya tentang arti dari tato itu. Itu adalah tanda organisasi Kipas Hitam. Mereka adalah organisasi yang didirikan oleh Hitoshi Shimizu. Menyimpang setelah Shimizu tertangkap, Kipas Hitam berjalan seperti tanpa arah. Dan setelah penjelasan itu, Musa akhirnya tahu jika tato di belakang Yumna adalah tato Kipas Hitam. Lanjutkan perjalanannya untuk mengantar surat. Di sana dia bertemu dengan Yumna. Karena takut Yumna adalah pengkhianat, Satu buat aku, satu buat kamu. Untuk tidak Ini? berbicara pada Yumna. Aku nggak lapar.
Aku pulang. Pada malam itu, saat dia sedang menuju tempat tinggalnya, dia mendengar suara tembakan. Saat dia mengecek rumahnya, dia melihat rumahnya sedang terbakar. Lalu dia menemukan ibunya yang sudah tertimpa puing-puing. Dia berusaha menolong ibunya, tapi sayang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu ibunya memberikan kata-kata terakhir dan mengatakan pada Musa untuk menjadi anak yang kuat dan gagah berani. Ketika Musa hampir terkena reruntuhan rumahnya, seseorang datang menolongnya menggunakan baju hitam dan menutupi mukanya. Mereka berdua selamat dan keluar dari rumahnya yang terbakar. Tapi saat dia membuka penutup wajah orang itu, Musa terkejut karena orang itu adalah Yumna. Lalu dia membangunkan Yona dengan memberikannya air. Rupanya rumah Yumna juga diserang dan dibakar. Lalu neneknya juga ikut menjadi korban. Musa pun meminta Yumna untuk istirahat. Setelah Yumna tertidur, Musa langsung pergi mengirimkan surat yang hari ini terasa sangat berat. Sangat lebat. Keesokan harinya, mereka berdua pergi mencari makan. Di sana Musa menanyakan tentang maksud dari tato di belakang pundaknya. Lalu Yumna menceritakan mengapa dia sampai mendapatkan tato itu. Waktu itu karena dendam Yumna pada Jepang atas perlakuannya kepada orang tuanya. Akhirnya Yumna masuk ke sebuah perwira Jepang untuk mencari tahu di mana keberadaan ibunya. Tapi sayangnya dia tertangkap. Ketika dia sadar dia sudah berada di sebuah ruangan dan memakai pakaian kipas hitam, dia juga merasakan perih di punggungnya. Dia pun sadar jika punggungnya sudah diberikan tato kipas hitam. Dia juga telah lupa tujuan semula, yang ini mencari ibunya di sana. Menjadi terobsesi dengan organisasi itu sampai akhirnya kipas hitam pecah. Setelah ditinggal oleh Hitoshi Shimizu, arah pergerakan organisasi itu menjadi tidak menentu. Mereka menyimpang dari tujuan semula. Akhirnya Yumna memutuskan untuk keluar dari organisasi yang sudah tak jelas arah dan tujuannya. Setelah dia bebas, dia mendapatkan kabar tentang ibunya. Dia mendengar jika ibunya dimakamkan di Semarang. Kamu jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi. Aku akan bergabung dengan barisan perempuan di selatan. Terima kasih ya Musa untuk semuanya. Salah satu teman ibunya menitipkan sebuah liontin untuknya. Setelah selesai berbincang, Yumna berpamitan pada Musa karena dia ingin bergabung dengan barisan perempuan di selatan. Akhirnya Inggris memasuki kota Surabaya. Ribuan tentara Inggris merapat di dermaga Tanjung Perak. Persenjataan lengkap, panser, dan truk-truk pengangkut pasukan sama seperti Yumna. Akhirnya Musa memutuskan untuk bergabung dengan pejuang. Pada saat kedatangan Inggris, mereka menghancurkan bangunan yang berada di pasar dan menakuti warga yang berada di sana. Mereka bahkan melemparkan granat di pasar itu. Kapten Inggris bernama John Wright diperintahkan oleh atasannya untuk mengamankan kota. Lalu dia mulai mengamankan kota dengan anak buahnya. Saat mengamankan kota, tak sengaja di sana ada Musa. Dia melemparkan batu pada Kapten John Wright yang saat itu sedang menundukkan senjata kepada seorang pemuda. Rakyat Indonesia yang merasa dihianati karena pasukan sekutu datang dan menjajah kota. Kita harus perang! Akhirnya para petinggi negara Indonesia memutuskan untuk memanggil pasukan BKR dan pemuda untuk bersiaga dan bersiap untuk berperang.
Sin berpindah misi baru untuk Musa untuk mengirimkan suratnya itu kode terjemahan yang digunakan untuk berkoordinasi melalui siaran radio oleh Bung Tomo. Baik Tuan, saya berjanji untuk menjaga dan mengantarkannya. Musa, gak nyangka kita ketemu. Hati-hati Musa. Namun dalam perjalanan mengirimkan surat, Nusa akhirnya ditangkap. Karena rasanya telah bocor, pihak musuh telah tahu bahwa dia adalah kurir yang membawa pesan-pesan penting. Pada hari yang sama, Danu pergi ke tempat Yumna dan mengatakan pada Yumna untuk kembali ke dalam organisasi Kipas Hitam. Tapi Yumna menolak. Dia kemudian bertanya kepada Danu tentang keadaan Musa. Awalnya Danu merahasiakan bahwa Musa telah tertangkap. Namun Yumna berhasil tahu. Dia yang sedih mendengar teman baiknya tertangkap, akhirnya pergi menghadap para petinggi negara. Di sana dia membocorkan tempat di mana Kipas Hitam bersembunyi. Malam itu pula mereka langsung pergi ke markas Kipas Hitam. Di sana Yumna ditemani Cak Soleh dan beberapa pasukan handal masuk ke dalam markas Kipas Hitam. Di dalam sel, Musa terkejut karena Danu juga dimasukkan ke sel yang sama dengannya dan meminta bantuan Musa untuk melonggarkan ikatan tangannya. Saat melonggarkan ikatan Danu, dia melihat tato di pundak Danu yaitu lama Kipas Hitam. Musa teringat kata-kata Pak Sudirman, langsung berhati-hati pada Danu. Danu menanyakan surat yang ada pada Musa. Musa langsung mengatakan jika surat itu tidak ada padanya. Lalu datanglah Kapten John Wright menanyakan tentang surat itu. Ketika interogasi sedang berlangsung, tiba-tiba ada suara ledakan. Say it! Mereka berhasil menyelamatkan Musa, tapi saat mereka terpojok dan akhirnya memutuskan untuk melawan, tapi karena Musa yang saat itu sedang terbawa emosi tanpa berpikir panjang, dia berlari ke depan dan ingin menembak Kapten John Wright. Namun karena perbuatannya itu, Yumna yang berusaha menyelamatkannya terkena tembakan. Maafkan aku, Musa. Bertahanlah Yumna. Musa. Yumna, maafkan aku. Aku titip kalung ibuku. Jaga dia. Ya Yumna. Mas Danu, jaga Musa. Yumna. Lalu Cak Sore pun ikut tertembak. Mereka berdua gugur dalam misi penyelamatan Musa. Mereka yang selama bertemu dengan markas Kipas Hitam dan melarikan diri. Keesokan harinya, Musa terbangun dan melihat Danu. Dia yang saat itu dalam keadaan marah, mengambil pistol lalu menodongkan pistol ke kepala Danu. Danu meminta maaf pada Musa saat itu apa yang diperbuatnya. Rupanya Danu yang memberitahu tentang Musa pada Inggris, sehingga tentara Inggris menangkap Musa. Danu menyesali perbuatannya itu. Musa pun memaafkannya dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Akhirnya Musa meminta Danu untuk membantunya menyelesaikan misi mengantarkan surat yang sebelumnya telah terlambat. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung pergi menaiki sebuah motor. Sementara itu, di kota Surabaya terjadi kekacauan. Karena hal itu, beberapa pemimpin militer Inggris datang ke Jakarta menemui Presiden Soekarno
Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin guna meminta bantuan untuk pemulihan di Surabaya. Pada saat pertemuan itu terjadi kericuhan, terjadi saling tembak antar kedua belah pihak. Saat terjadi kekacauan itu, Kapten John terjatuh di sungai, dia terbawa arus sungai hingga akhirnya bertemu dengan Musa. Dan Kapten John White meminta Musa untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Musa lebih memilih menyelamatkannya daripada membunuhnya. Karena perundingan mereka telah gagal, maka untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, mereka semua harus menegakkan tekad menjadi satu, yaitu berani menghadapi segala kemungkinan, lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Terjadilah perang antara Indonesia dan sekutu. Pemboman besar-besaran dari laut dan udara membinasakan sebagian besar Surabaya. Menjelang senja, Inggris telah menguasai sepertiga kota. Di pusat kota pertempuran lebih dahsyat. Jalan-jalan diduduki satu persatu dari satu pintu ke pintu lainnya. Bertemu dengan Kapten John. Mereka berdua bertarung melawan pasukan sekutu, lalu Danu mengorbankan dirinya dengan menabrakkan motornya dengan mobil Kapten John. Jaga dirimu baik-baik, Musa. Indonesia harus merdeka. Usai terjatuh dari motor, kini Musa dikejar-kejar. Dia berlari masuk ke dalam hutan hingga akhirnya dia sampai di suatu desa. Lalu mengambil sebuah sepeda, menggunakan sepeda itu dan menuruni bukit. Dan melompati jembatan yang telah rusak. Saat sniper bersiap untuk menembaknya, Kapten John menghentikan anak buahnya. Lalu mereka pergi. Perang meninggalkan puing-puing kota yang hancur, banyak korban dari Indonesia yang jatuh. Menurut surat kabar, sedikitnya ada 6.000 rakyat Indonesia yang gugur dalam perang itu. Musa yang berhasil selamat berjalan menyusuri bangunan-bangunan yang hancur. Dia menemukan surat-surat dari prajurit yang telah gugur. Beberapa tahun berlalu, diperlihatkan Musa yang telah dewasa sedang berdiri di makam Pak Yoshimura. Di sana, dia bertemu seorang gadis Tidak Jepang tahu apakah bernama masih tetap di sini. Yaitu bernama Kyoko, Jaga kesehatan ya, yaitu Bu. putri dari Pak Yoshimura. Biar kau besar nanti, aku ajari menembak. Ayah tidak lama lagi akan kembali. Kita akan bersama. Musa tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengannya. Kyoko menyatakan setiap surat dari ayahnya seringkali menceritakan tentangnya di sana. Di sana, Kyoko bekerja di PBB yang ikut memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Mereka berdua pun berjalan menyusuri kota dan hingga pada sebuah toko untuk memberi sebuah topi. Saat sedang bercermin, Musa terima dia melihat bayangan Yumna. Kemudian Sin memperlihatkan Musa yang sudah menjadi seorang kakek. Di sana, Musa melihat liontin pemberian Yumna padanya. Lalu cucunya datang dan mengajaknya keluar. Saat Musa keluar, dia membayangkan semua teman-temannya yang sudah tidak ada lagi
Dan inilah akhir dari cerita. Mari kita doakan semua pahlawan kita yang telah gugur membela tanah air dan kedaulatan Republik Indonesia. Mari kita baca Al-Fatihah untuk semua pahlawan yang gugur, yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu. Terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Aku berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf ya jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka!